Ya teman-teman, balik lagi bareng Bram, dan seperti yang udah ku bilang di video sebelumnya, bahwa di video ini kita akan belajar tentang rumus SUMIF. Untuk dataset yang digunakan masih sama dengan sebelumnya, hanya ada beberapa modifikasi dan tambahan untuk menyesuaikan dengan materi. Silakan teman-teman download filenya supaya kita bisa praktik bareng. Link ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan SUMIF. Nah, mari kita bandingkan penggunaan rumus SUM dan juga SUMIF. Nah, seperti yang udah kita tahu bahwa SUM dapat digunakan untuk menjumlahkan data dari sebuah range. Kemudian apa sih bedanya dengan SUMIF? Dengan SUMIF, kita bisa menjumlahkan data dari sebuah range menggunakan kriteria tertentu. Maka apabila disimpulkan, SUMIF berarti menjumlahkan data dari sebuah range dengan kriteria tertentu. Geluduk. Oke, sekarang kita akan latihan cara menggunakan SUMIF. Asumsikan bahwa kita adalah seorang karyawan di perusahaan yang menjual peralatan makan. Kemudian atasan kita meminta beberapa data. Berikut ini kurang lebih data-data yang diminta oleh atasan kita. Semuanya bakal kita kerjain pakai rumus SUMIF. Lalu apa sih yang ngebedain SUM dengan SUMIF itu? Nah, di sini aku juga udah bikin yang versi SUM-nya. Jadi seperti yang udah kita tahu ya, kalau SUM itu kan digunakan untuk menjumlahkan, tapi nggak bisa ada kriterianya. Nah, di sini aku udah copy pertanyaan dari SUMIF ke SUM, tapi aku hapus kriteria-kriterianya. Jadi udah kelihatan ya bedanya. Kayak di nomor 1 ini kan tolong carikan total sales di bulan Juni. Sedangkan untuk SUMIF adalah tolong carikan total sales di bulan Juni dari pekerja perempuan. Begitupun dengan yang lainnya. Gimana? Udah lebih kebayang? Oke. Untuk yang SUM bakal kita lewat aja karena kita bakalan fokus ke SUMIF. Tapi kalau nanti teman-teman mau kerjain, boleh-boleh aja, lumayan untuk latihan. Oke, sekarang kita bakalan langsung kenalan sama rumus SUMIF. Biar sheet ini tetap rapi, kita bakal kotret-kotret di notes aja ya. Oke, sekarang untuk nomor 1, tadi masih ingat kan ya pertanyaannya? Nah, kita akan tulis dulu di sini sama dengan SUMIF. Oke, di sini ada penjelasannya ya, bahwa SUMIF akan menambahkan sel-sel yang kita pilih dengan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi, kalau kita klik tab, di sini ada beberapa tulisan yaitu range, kriteria, dan sum range. Nah, range ini merupakan range data yang mengandung kriteria yang bakal kita pakai. Berarti female. Nah, female itu ada di mana? Ada di gender. Berarti kita bakal blok dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Lalu kita pencet F4 satu kali buat ngelock atau ngunci range-nya. Nah, di sini kan jadi muncul dolar ya. Buat apa sih gunanya lock ini? Nanti bakal dijelasin kalau nomor 1 udah selesai. Setelah itu kita pakai pemisah atau delimiter. Nah, untuk di Excelku ini kebetulan delimiternya pakai titik koma atau semikolon. Kalau ternyata di Excel teman-teman pakainya koma, itu ikutin aja ya. Jangan ikutin Excelku karena nanti bakalan error. Untuk kriterianya adalah female. Dan untuk Excel ini nggak case sensitif ya. Jadi kalau kalian mau tulis female dengan caps lock ngejeblag atau female kecil semua, atau hanya kapital di depan, itu nggak jadi masalah. Kemudian untuk sum range, yaitu range yang mengandung data yang bakal kita jumlahkannya. Berarti kan di bulan Juni kita blok dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Ini jangan dibawa. Kemudian langsung kita klik enter. Oke, untuk formatnya bisa kita ganti dulu. Tinggal kita arahkan ke sel ini, kemudian kita pencet Ctrl dan 1. Lalu kita ganti jadi accounting. Klik OK atau enter.
dan otomatis angkanya akan berubah format. Nah, terkait mengunci range yang tadi, fungsinya supaya range yang kita pakai itu nggak ngegeser atau berganti ketika kita copyin rumusnya. Misalkan aku copyin rumusnya ke kanan, nah ini kan berubah ya, yang harusnya ini K14 sampai K13 malah jadi L4 sampai L13. Sedangkan L4 sampai L13 itu adalah bulan Juli, bukan bulan Juni ya. Ini K, ini L, dan 4 sampai 13. Lalu kalau misalkan aku copyin rumusnya ke bawah, row-nya yang akan berubah dari K5 sampai K14. Oke, kita hapus dulu. Nah, biasanya untuk bentuk data yang vertikal dan kolomnya menyamping, aku suka kunci hanya row-nya dengan klik F4 2 kali. Ini ya. Kenapa seperti itu? Karena ini sangat menguntungkan sih ketika kita butuh data yang serupa tapi di range yang di sebelahnya. Misalkan ini kan bulan Juni dan aku butuh yang bulan Juli, itu tinggal kita copy aja ke kanan. Nah ini kan L ya, seperti yang tadi itu, ini udah otomatis bulan Juli. Oke, sekarang kita lanjutin ke nomor 2. Coba kita lihat requestnya apa. Nah, cari total sales di region Bandung pada bulan April. Kita ke notes untuk kotret-kotret. Di sini nomor 2, di sini sama dengan sum if tab. Untuk range-nya, karena yang kita cari adalah region, berarti dimulai dari sini sampai ke sini kita blok, lalu klik F4, kemudian kita pakai delimiter. Kriteria, karena kriterianya Bandung, kita tulis di sini Bandung. Dan untuk sum range yang dicari di bulan April, maka kita blok dari atas sampai bawah di bulan April, F4 2 kali, lalu enter. Nah, sebenarnya untuk penulisan kriteria ini ada 2 cara ya. Cara pertama yaitu dituliskan secara langsung, atau yang kedua kita mengambil reference dari sel lain. Misalkan di sini kita tulis Bandung. Nah, ketika kita ganti kriterianya menjadi sel ini, kita kunci dulu lalu enter, itu hasilnya akan sama. Sebenarnya yang paling enak itu pakai reference di sel ini sih. Karena apa? Ketika kita mau ganti kriterianya, kita cukup ganti di sini dan rumusnya bakalan otomatis mengikuti. Beda dengan yang ini, kalau kita tulis secara langsung di rumusnya itu agak ribet sih, karena kalau misalkan rumusnya udah terlanjur banyak, contohnya kayak gini, itu kita harus ganti satu-satu. Atau bisa juga sih pakai find and replace, tapi tetap lebih enak yang pakai reference dari sel lain seperti ini. Oke, ini kita ganti lagi jadi Bandung, lalu kita ke sheet request, sama dengan klik yang hasil ini, kemudian enter. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ini kurang lebih sama ya dengan yang nomor 2. Cara pengerjaannya, kita ke notes, nomor 3, ini kita copy aja biar cepat. Ini kita ganti jadi Surabaya. Kemudian untuk referensinya kita pindahin jadi yang bawah, dan untuk sum range-nya kita ganti jadi Oktober. Ini kita hapus dulu, kemudian kita ke sales, dan di Oktober ini kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita kunci 2 kali, F4 enter. Oke, sekarang kita pastiin dulu hasilnya sama atau enggak. Kita lihat ke sheet sales Oktober Surabaya, ini dan ini dan ini. Oke, hasilnya sama ya, 8854762. Di sini juga 8854762. Sip, kita balik lagi ke sheet request sama dengan hasil yang tadi, lalu enter.
Oh iya, yang nomor 2 juga belum kita cek ya hasilnya benar atau enggak. Coba kita lihat di bulan April dan region Bandung. Bandung, ini dan ini. Sip, hasilnya sama ya. 7292004, 7292004. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya atau requestnya adalah total sales di bulan Maret dari pekerja yang bergabung ke perusahaan pada tahun 2021 dan ke belakang. Nah, ini agak tricky ya, kita bakal mainin tanggal. Sebenarnya kalau untuk cara pengerjaan sama aja, cuman kriterianya ini kita harus tentuin berdasarkan tanggal. Gimana caranya? Oke, kita langsung kerjain sama dengan sum if, kemudian maaf, harusnya di notes nomor 4 sama dengan sum if range. Nah, ini ya kriterianya tanggal atau join date, kemudian kita kunci titik koma. Nah, tadi kan kriterianya itu yang bergabung di tahun 2021 dan sebelumnya. Maka di sini kita bakal tulis kurang dari sama dengan. Nah, 2021 kan ya nah, setiap tahun kan pasti diakhiri oleh tanggal 31 Desember ya. Makanya untuk tahun 2021 juga kita bakal tulis 31/12/21. Kemudian kita pakai kutip 2 lagi, titik koma. Sum range-nya tadi di bulan apa ya? Bulan Maret. Oke, berarti sum range-nya kita pilih di March. Kunci 2 kali, lalu enter. Kita ganti formatnya jadi accounting. Oke, ini muncul ya. Nah, ini kenapa harus pakai kutip 2? Jadi aku juga kurang tahu kenapa, tapi kalau kita hilangin kutip 2 nya ini akan jadi error. Nah, jadi mungkin kriterianya harus ditulis dalam bentuk string ya, makanya kenapa harus pakai kutip 2 kayak gini. Terus kita lihat apakah benar atau enggak. Jawabannya yang join di 2021 dan sebelumnya, berarti ini sampai sini di bulan Maret 21.351.001. 21.351.001. Oke, jawabannya sama dengan ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 juga serupa ya sama nomor 4. Cuman ini kan yang join setelah 2022. Nah, ini kan setelah ya. Jadi 2022-nya nggak akan kita bawa. Oke, kita langsung kerjain aja. Nomor 5. Tadi itu bulan apa ya? Bulan Mei. Sama dengan sum if range join date kunci titik koma. Nah, kriterianya lebih dari 2022, berarti kita bakal tulis 31/12/22 tutup, kemudian titik koma, sum range-nya bulan Mei, kita blok dari atas sampai bawah, kunci 2 kali, lalu enter. 7108111, apakah benar? Oke, sama ya, 7108111 sama dengan enter. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini pengerjaannya rada riweuh. Kenapa riweuh? Karena kita harus jumlahin hasil sum if dari setiap bulan. Kita harus kerjain satu-satu, dan disinilah dimana penguncian row yang sebelumnya aku jelasin itu bakal bener-bener kepake. Sebenarnya ada cara yang
jauh lebih gampang, yaitu pakai pivot table. Tapi pivot table beda bahasan, nanti kapan-kapan kita bakalan bahas. Untuk sekarang kita bakal fokus ke SUMIF. Oke, sekarang kita bikin dulu aja list bulannya. Januari, Februari, kita drag sampai ke Desember. Lalu di sini sama dengan SUMIF, kita kerjain dulu yang Januari. Range kriterianya adalah gender, kita kunci, titik koma, kemudian tulis male sebagai kriterianya. Sum range kita mulai di Januari, kunci 2 kali, enter. Udah gitu tinggal kita blok ke kanan. Nah ini nggak kelihatan, kita adjust dulu. Oke. Oke, kita coba cek dulu yang Januari. Kita ke sales, EI. Nah ini supaya gampang dalam filtering, kita bisa apply filter ke data range ini. Caranya gampang, tinggal kita blok aja data range ini. Cukup sampai ke sini, terus kita ke home, sort dan filter, lalu klik filter. Atau kita juga bisa pakai shortcut. Ini kita blok lagi dengan pencet Ctrl Shift L. Sip. Nah untuk gendernya kita checklist khusus yang male. Di bulan Januari apakah benar? 13.896.935. 13.896.935. Harusnya yang lain juga sama ya, karena yang berubah kan cuman kolomnya, row-nya tetap aja. Desember kolom key apakah benar? Ya, key 11.891.964, 11.891.964. Sip, udah sama. Oke, tinggal kita zoom semuanya. Sama dengan zoom, kita blok dari Januari sampai ke Desember, enter. Nah ini ya, tinggal kita ke request sama dengan ini, enter. Sip. Untuk nomor terakhir ini juga kurang lebih sama cara pengerjaannya dengan nomor 6. Langsung aja kita ke notes nomor 7 sama dengan SUMIF. Range-nya, oh ini kita matiin dulu filternya, sales, clear filter, kemudian balik lagi ke notes sama dengan SUMIF range, kita pakai region, blok, lalu kita kunci, titik koma, kriterianya Surabaya, kita pakai aja yang ini ya, terus kita kunci juga. Dan untuk range, sum range-nya mulai dari Januari kita kunci 2 kali, lalu enter. Kita ganti formatnya jadi accounting, lalu kita drag ke kanan sampai Desember. Sip. Sama dengan sum. Apakah benar? Coba kita cek yang Januari ya. 3.358.809, region Surabaya. 3.358.809. Oke, udah sama. Tinggal kita ke request sama dengan notes 74.752.28. Sip. Semua pertanyaan udah berhasil kejawab dan semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang belum kalian mengerti, silahkan tanyain aja langsung di kolom komentar. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang rumus count if. Jadi ya udah, segitu dulu aja. Makasih.